Selamat pagi mahasiswa sekalian, silakan Anda bergabung untuk segera kita mulai perkuliahan kita hari ini. Baik, kita mulai aja ya. Di pertemuan ke-15 ya. Ini berarti pertemuan terakhir sebelum kita ujian akhir semester. Topiknya adalah artificial intelligence dalam CCTV. Ini pengertiannya gini, gambar dari hasil video yang bisa diambil dari CCTV itu bisa diolah menggunakan artificial intelligence. Maksudnya seperti itu ya. Baik, kita masuk ke materi. Semoga perkuliahan kita hari ini lancar ya. Mengenal algoritma genetika ya. Algoritma genetika ini yang biasa digunakan untuk mengolah gambar ya. Jadi misalkan kompres gambar semula 8 giga menjadi 8 mega menjadi 8 kilo misalkan, atau 1 mega 8 menjadi 1 lah, itu proses kompres. Nah, itu biasanya menggunakan algoritma ya. Nah, ini algoritma yang coba saya sampaikan adalah algoritma genetika atau genetika algorithm atau GA ya. Merupakan tipe evolutionary algorithm yang paling populer ya. Algoritma ini ditemukan di Universitas Michigan, Amerika Serikat oleh John Holland ya, melalui sebuah penelitian dan dipopulerkan oleh salah satu muridnya yaitu David Goldberg. David Goldberg mendefinisikan algoritma genetika ini sebagai metode algoritma pencarian berdasarkan pada mekanisme seleksi alam ya. Jadi dalam hal ini genetikanya itu diasumsi cara berpikirnya itu menggunakan genetika. Nah, gitu ya. Tapi tetap data-data yang diolah adalah data-data digital ya, tapi cara pemrosesannya menggunakan metode atau algoritma genetika. Baik, kita lanjutkan. Algoritma genetika didefinisikan sebagai algoritma yang menetapkan pemahaman evolusi alamiah pada pemecahan masalah ya, problem solving ya. Solusi dari suatu masalah harus dipetakan atau encoding untuk menjadi string kromosom. Nah, ini kan istilah untuk genetika ya. Nah, biasanya nanti digunakan istilah-istilah genetika. Ya, jadi suatu masalah kemudian di encoding dalam bentuk kromosom ya. Ini variabel istilahnya, variabel yang digunakan istilahnya kromosom. Kemudian ini ada istilah saat di posisi kromosom ini fungsi fitness. Ini sebenarnya nggak beda jauh saat kita mendeteksi wajah itu ya. Jadi menentukan nilai-nilai dari bagian-bagian kecil gambar. Nah, itu istilahnya di bagian fungsi fitness ya. Cuma nanti ini dalam konteks pengembangan ya, ini menggunakan algoritma ya. Ya, kalau algoritmanya disebut algoritma genetika. Ya, ini algoritma genetika. Lalu pada proses decoding ya,
decoding itu untuk mengkode-kodekan ya. Nah, ini lalu mensolusi mendekati optimumnya ya. Jadi ini istilahnya ada problem solving ya bila menggunakan algoritma genetika. Jadi algoritma genetikanya itu metode untuk menyelesaikan masalah. Baik, kita lanjut materinya. Algoritma genetika didefinisikan sebagai algoritma yang menerapkan pemahaman evolusi alamiah pada pemecahan masalah atau problem solving ya, tadi sudah saya singgung. Genotip atau gen adalah nilai yang menyatakan satuan dasar yang membentuk suatu arti tertentu ya, dalam algoritma genetika. Gen ini bisa berupa nilai biner ya, float atau ganjil, pecahan ya. Biner atau float ini pecahan ya. Integer maupun karakter. Ya. Gabungan gen dengan gen lain yang membentuk nilai tertentu dalam algoritma genetika disebut sebagai kromosom. Ya. Jadi ini istilah-istilahnya saja yang menggunakan yang biasa digunakan di genetika. Tapi pada dasarnya pengolahan data biner ya dalam konsep deteksi wajah ya minggu kemarin itu kita pelajari tetap menggunakan nilai-nilai biner ya matematis untuk membentuk sebuah pengolahan ya. Untuk proses pengolahannya itu dikelompok-kelompokkan dalam istilah gen, lalu digabung lagi dalam istilah kromosom. Tapi tetap yang diolah adalah biner ya, integer, float atau pecahan. Kemudian string kromosom ini tersusun atas sejumlah gen yang menggambarkan variabel-variabel keputusan yang digunakan. Ya. Kromosom sangat menentukan kualitas dari solusi yang dihasilkan. Jadi kromosom ini gabungan dari gen ya. Gen ini bagian yang kecil dari gambar ya. Jadi makanya kalau kualitas bagus ya berarti jumlah gennya banyak ya. Makanya kalau memori itu semakin besar memorinya, resolusi gambarnya juga semakin bagus. Baik, kita lanjutkan lagi. Mengenal algoritma genetika maksudnya. Individu menyatakan suatu nilai. Jadi individu itu sudah dalam bentuk produk atau sudah dalam bentuk gambar ya. Jadi gambar ini dalam algoritma genetika sudah disebut dengan variabel namanya individu ya, sudah jadi ya. Nah, individu menyatakan satu nilai atau keadaan yang menyatakan salah satu pilihan solusi dari permasalahan. Seleksi alam di algoritma genetika tercermin dari fitness function yang menunjukkan seberapa layak suatu solusi terhadap suatu permasalahan. Ya. Nah, dalam algoritma genetika itu menggunakan seleksi alam. Ya. Jadi intinya pengembangan atau proses genetikanya itu selalu tumbuh berkembang, gitu ya. Kemudian berikutnya. Ini saya langsung di bagian sini. Fitness function ya, digunakan untuk membentuk generasi selanjutnya melalui proses crossover dan reproduksi. Ya, reproduksi berarti menghasilkan gambar baru, ya, membentuk gambar baru. Lalu crossover itu berarti dua atau lebih gambar yang diambil untuk membentuk individu baru atau dalam proses reproduksi. Nah, ini kan sudah sering kita lihat ya algoritma artificial intelligence ya. Jadi dengan kata, kalimat dia bisa membentuk gambar. Itu. Tapi tentunya di aplikasi AI generate itu ada ribuan data yang tentunya dia mengambil dari database-nya ya, melakukan crossover lalu reproduksi, maka dijadikanlah
kata kalimat kita yang kita masukkan menjadi sebuah individu atau menjadi sebuah gambar baru ya. Nah, dalam algoritma genetika akan membuat generate baru hingga generasi terakhir yang dijadikan solusi permasalahan yang optimal ya. Tentunya setiap saat ya, AI akan menyimpan data-data baru yang dijadikan referensi baru tentunya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini penerapan GA ya, dalam tilang elektronik. Ini salah satu contohnya aja ya. Jadi pelanggaran swerving ya, keluar dari jalur dan memblocking jalur pejalan kaki. Jadi kalau misalkan ini jalur jalan kaki, mobil itu tidak boleh masuk ke area jalan kaki, jalan kaki atau ngeblok jalur pejalan kaki itu tidak boleh ya. Itu mestinya kena tilang ya. Mestinya ya. Jadi harus berada di garis berhenti ya, garis berhenti. Nah, ini salah satu contoh bagaimana gambar itu bisa menjadi masukan keputusan ya. Jadi bisa enggak gambar, nanti ada beberapa gambar ya, ada gambar yang ada kendaraan yang mengarah ke pelanggaran gitu ya. Nah, tentunya ada proses-proses yang menyertai untuk menentukan kendaraan ini melanggar gitu ya. Yang pertama ini ya, ini gambar pertama, gambar tanpa kendaraan ya. Coba saya lanjutkan materinya. Jadi agar artificial intelligence dapat membedakan mobil mana yang melanggar lalu lintas dan tidak ya, maka harus dapat membedakan objek mana sebagai mobil dan objek mana sebagai jalan ya. Jadi sebagai gambar yang akan di crossover, maka harus ada beberapa gambar sebagai pembanding ya. Jadi pertama jalan raya tanpa mobil ya, nanti akan dibandingkan dengan jalan raya dengan ada mobil ya. Jadi tanpa dan dengan mobil itu harus ada untuk crossover gambar ya. Jadi di sini agar artificial intelligence dapat membedakan mobil mana yang melanggar lalu lintas ya, maka harus dapat membedakan objek mana sebagai mobil yang melanggar dan objek mana sebagai jalan. Jadi ini sebagai proses crossover nanti ya. Maka algoritma genetika perlu merekam kondisi awal jalan tanpa mobil sebagai generasi pertama ya. Jadi ini menjadi individu baru yang nanti akan di crossover dengan individu yang lain, yang mana individu yang lain itu adalah mobil yang ada di jalan ya, atau jalan yang ada mobilnya. Jadi membentuk dua individu. Nah, tentunya untuk breakdown ya, mengambil bagian-bagian kecil dari gambar itu, itulah yang digunakan dalam algoritma genetika ini, ngambil gen-gennya ya, bagian-bagian kecilnya, kemudian dikelompokkan ya menjadi kromosom ya. Nah, dari kromosom itu sebenarnya ngambil dari dua gambar ini, lalu di crossover apakah ini memang dia melanggar titik atau jalur jalan orang ataukah tidak gitu ya. Nah, makanya agar artificial intelligence ini dapat membedakan mobil mana yang melanggar atau tidak, maka harus dapat membedakan objek mana sebagai mobil dan objek mana sebagai jalan ya. Atau gambar mana sebagai mobil dan gambar mana sebagai jalan ya. Maka algoritma genetika perlu merekam kondisi awal atau gambar awal atau video awal ya, jalan tanpa mobil sebagai generasi pertama. Nah, gitu ya.
Baik, kita lanjut. Setelah artificial intelligence mengetahui kondisi jalan tanpa mobil, langkah selanjutnya adalah memberitahu artificial intelligence kondisi jalan yang ada mobilnya. Contoh yang ada di sini ya. Nah ini jalan yang ada mobilnya, ya. Jadi nanti ini bisa di crossover ya. Mobil ini dengan gambar yang tanpa gambar mobil dengan gambar jalan raya yang tanpa mobil, nanti di crossover kira-kira melanggar apa enggak, gitu ya. Nah, gitu ya, konsepnya begitu. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya artificial intelligence bertugas untuk mensubtraksi gambar. Nah, ini hampir sama dengan saat kita belajar deteksi wajah kemarin tuh. Jadi diambil nilai-nilai binernya, ya. Jadi subtraksi gambar jalan tanpa mobil dengan gambar yang ada mobil, sehingga artificial intelligence dapat mengetahui objek mana yang disebut sebagai mobil dan mana yang jalan raya, sehingga AI-nya tahu tanpa kendaraan bagaimana, ada kendaraan bagaimana, gitu ya. Kemudian artificial intelligence siap untuk menjalankan tugasnya, yakni menentukan apakah sebuah mobil melakukan pelanggaran ataukah tidak dengan menggunakan generic algorithm. Nah, gitu ya. Konsepnya seperti itu ya. Baik, kita lanjut ya. Untuk membuat generasi pertama, gambar hitam putih dari CCTV akan dijadikan kromosom. Jadi untuk mempermudah proses pengolahan menggunakan metode GA ini, maka dibuat gambar hitam putih. Ya, ini kan hampir sama dengan saat kita belajar deteksi wajah ya, gambar hitam putih, lalu diambil data-data binernya ya. Nah, cuman di sini menggunakan istilah kromosom. Jadi di breakdown data-datanya lalu dikelompok-kelompokkan jadi kromosom. Kemudian populasi dari kromosom ini adalah potongan gambar mobil dengan dimensi yang sama. Jadi kayak di cropping gambar atau video mobilnya itu kayak di cropping dulu ya. Nah, di cropping, diambil data yang isinya gambar mobil ya. Lalu kemudian kromosom akan dievaluasi menggunakan fitness function. Jadi nanti akan dibandingkan dengan cara menentukan penilaian. Jadi fitness function itu dinilai, logiknya itu dinilai, logiknya berapa angkanya. Nah, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Ini kalau kita lihat di sini penerapan GA dalam tilang elektronik ya, persamaan fitness function. Nah, ini. Jadi ada sebuah persamaan sigma I mulai dari 0 sampai I maksimalnya, di mana C ini adalah ini ya, jumlah kolom vektor dalam gambar. Ya, lalu di sini R-nya ini adalah jumlah baris ya, row itu baris ya, vektor baris ya di dalam gambar. Ya. Lalu di sini ada kromosom image ya. I-nya ini mulai dari sama dengan 0 sampai sejumlah kalau sigma I ke C ya, sigma C I dimulai dari 0, maka ini akan menghitung rasio mulai dari I0 sampai sejumlah kolom yang ada dalam gambar ya. Lalu dikalikan dengan sigma R, R-nya itu row, dimulai dari J sama dengan 0 ya. Kemudian sampai sejumlah baris ya. Lalu dikali dengan jumlah total gambarnya. Ya, I ini image-nya. Nah,
Jadi persamaan 1/C kali R, di mana C dan R itu adalah sigma C mulai dari I sama dengan 0 sampai C ke N, ya. Sigma R C mulai dari 0 sampai C ke N, ya. Kali gambarnya. Nah, fitness function di atas digunakan untuk mencari rasio piksel berwarna putih dalam kromosom atau total piksel yang menunjukkan apakah area di bawah mobil yang sedang diamati mengandung garis putih atau tidak, ya. Garis putih ini melambangkan batas antar jalur atau jalur pejalan kaki. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Penerapan GA dalam tilang elektronik, ya. Proses seleksi menggunakan fitness function ini digunakan untuk mendeteksi kromosom mana saja yang mencapai batasan tertentu untuk bisa dikatakan melakukan pelanggaran lalu lintas, ya. Selanjutnya, kromosom-kromosom yang lolos fitness test ini akan dijadikan referensi untuk melakukan crossover atau reproduksi untuk membentuk generasi baru, ya. Jadi data-data jalan raya dan gambar mobil yang ada di jalan raya nanti ini menjadi bahan, ya, untuk dicari fitness functionnya, ya. Lalu digunakan sebagai untuk menentukan deteksi kromosom-kromosomnya. Nah, itu, ya. Kemudian proses crossover atau reproduksi dilakukan dengan mengkonversi gambar kromosom tadi ke dalam bentuk stream 20 bit. Jadi setelah proses fitness, ya, sudah ketemu, ya, oh ini nilai-nilainya dan sebagainya, lalu direproduksi ke dalam bentuk stream 20 bit. Jadi kembali ke gambar aslinya atau gambar warna, ya. Nah, ini saat melakukan proses crossover, ya. Jadi penjelasannya, setelah dikonversi menjadi 20 bit, saya ambil bilangan bulat dari 1 sampai 20 secara acak untuk menentukan berapa bit yang akan diturunkan kromosom A ke generasi selanjutnya, dan sisanya diturunkan oleh kromosom B, ya. Bila mengambil 13 sebagai bilangan bulat acaknya, kromosom A akan menurunkan 13 bit ke atau kromosom yang baru. Jadi kalau ini dihitung, ya, kromosom A dan kromosom B ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 13 bit di kromosom A nanti diturunkan, ya. Lalu yang kromosom B diambil sisanya dari 20 dikurangi 13, yaitu 7 bit, ya, atau 7 bit sisanya di kromosom B, ya, ini. Jadi setelah diambil 13, ini ada sisa 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bagian yang merah ini dijadikan satu menjadi gambar image baru atau reproduksinya. Nah, ini, ya, jadi ini menjadi individu baru, ya, individu baru. Nah, makanya kalau misalkan Anda lihat di AI yang sehari-hari, ya, kita tulis ketik nama atau cerita, lalu muncullah sebuah gambar. Tentunya memang gambarnya tidaklah ideal, ya, atau gambar yang natural, ya, pasti ada kekurangannya, ya. Tapi itu sudah membentuk sebuah konsep artificial intelligence yang mampu menerjemahkan kata menjadi gambar. Nah, kalau dalam konteks tilang ini, ya, penggabungan antara gambar tanpa mobil dengan ada mobil itu nanti bisa ketahuan secara detail, ya, secara data biner, ya, untuk menentukan ini benar-benar melanggar
atau tidak ya, karena membandingkan atau mengcrossover ya. Jadi anggap aja kromosom A ini adalah gambar tanpa mobil, lalu kromosom B ini adalah gambar ada mobil. Nanti diambil bagian tilangnya, lalu di sini diambil bagian mobilnya, lalu digabung. Apakah mobil itu benar-benar ada di posisi daerah tilang? Nah, itu gambar individu barunya gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, setelah proses crossover atau reproduksi ini selesai, generasi yang baru tercipta ya. Sampai kapan proses crossover ini harus dilakukan dan kapan harus berhenti membuat generasi baru ya. Crossover akan berhenti ketika sistem sudah dapat membedakan mana pelanggaran yang dianggap surviving ya, dan mana yang dianggap blocking ya. Siapa tahu dengan proses AI itu sebenarnya mobil itu nyaris saja melanggar garis jalan kaki, nyaris ya. Jadi tidak sampai menutupi, bisa jadi, tapi ini bisa dibuktikan ya. Bisa dengan proses AI ini menjadi lebih mudah diketahui gitu ya. Nah, crossover akan berhenti ketika sistem sudah dapat membedakan mana pelanggaran yang dianggap surfing ya, dan mana yang dianggap blocking jalur pejalan kaki ya. Pembedanya adalah rasio piksel berwarna putih dalam kromosom untuk pelanggaran blok jalur pejalan kaki lebih besar dibandingkan surfing. Hal ini dapat terjadi sebab ya, garis putih di jalur pejalan kaki lebih banyak dibandingkan surfing yang hanya ditandai dengan satu garis. Nah, jadi intinya dari proses crossover ini intinya bisa diketahui apakah mobil itu benar-benar melanggar jalur pejalan kaki atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin itu ya yang bisa kita diskusikan untuk pertemuan kali ini ya. Ini adalah pertemuan ke-15. Berarti minggu depan kita minggu tenang ya, untuk persiapan ujian akhir semester ya. Dan bila ada pertanyaan silakan, saya tunggu beberapa saat. Baik, bila tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian ya. Dan kalaupun nanti ada yang ditanyakan, Anda bisa menulis di grup WA kita ya. Baik, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Dan jaga kesehatan. Selamat pagi, sekian dan terima kasih.